Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Latsar, bersama saya Afrida Nurlatifah, peserta Latsar CPNS tahun 2021 Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, akan mempresentasikan learning journal tentang akuntabilitas. Yang pertama yaitu definisi. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Aspek akuntabilitas diantaranya yang pertama adalah hubungan. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan dua pihak antara individu atau kelompok ataupun institusi dengan negara dan masyarakat. Aspek kedua adalah orientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan yaitu aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Aspek selanjutnya yaitu laporan dan konsekuensi. Laporan kinerja individu berupa kontrak kerja dan institusi berupa lakib. Selanjutnya konsekuensi bisa berupa sanksi ataupun penghargaan. Aspek keempat yaitu perbaikan kinerja. Memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 3 fungsi utama akuntabilitas publik. Yang pertama adalah peran demokratis, yaitu untuk menyediakan kontrol demokratis, peran konstitusional untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, peran belajar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Selanjutnya, akuntabilitas publik terbagi menjadi akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal yaitu pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi, sedangkan akuntabilitas horizontal yaitu pertanggungjawabannya kepada masyarakat luas. Dimensi akuntabilitas. Dimensi akuntabilitas yang pertama adalah akuntabilitas kejujuran dan hukum, yaitu terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, dimensi akuntabilitas program, yaitu apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai, apakah ada alternatif program lain yang memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal. Selanjutnya, dimensi akuntabilitas proses, yaitu apakah prosedur yang digunakan sudah baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, maupun prosedur administrasi. Selanjutnya adalah dimensi akuntabilitas kebijakan, yaitu terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR ataupun DPRD dan masyarakat luas. Mekanisme akuntabilitas di Indonesia contohnya adalah perencana strategis yaitu RPJP, RPJM, AKP, Renstra ataupun SKP, kemudian kontrak kinerja dan laporan kinerja instansi pemerintah atau lakib. Selanjutnya adalah PNS akuntabel. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Lalu, bagaimana menjadi PNS yang akuntabel? Di antaranya yaitu bertindak sesuai dengan kode etik, tidak diskriminatif terhadap rekan ataupun masyarakat, profesional dalam lingkungan kerja, tidak menyalahgunakan informasi resmi untuk kepentingan pribadi, tidak terlibat dalam penipuan ataupun korupsi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, dan memastikan tindakan dan keputusan yang diambil berimbang dan tidak bias. Demikian yang dapat saya sampaikan di Learning Journal tentang akuntabilitas. Terima kasih banyak.